sebelah sana belum jawab salam. Yang sebelah sana yang mengenai nggak belum jawab salam. Yang perempuan tidak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat berjumpa lagi, bertemu lagi dan belajar lagi untuk menuntut ilmu di SD Islam Sehat dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, bahagia Ramadan. Bahagia Ramadan. Bahagia Ramadan. Bahagia Ramadan, ada yang tidak bahagia, mungkin rehat lagi galau. Semoga selalu berbahagia. Langsung saja, hari ini Bu Amin akan berbagi kisah dengan judul Al-Quran Sahabat Sejati. Al-Quran Sahabat Sejati. Ngomong-ngomong soal sahabat, Rehan punya sahabat? Rehan punya sahabat, Rehan? Besti. Rehan sahabatnya siapa? Siapa? Ngomong-ngomong soal sahabat, apa yang kita lakukan kepada sahabat kita untuk menunjukkan bahwa kita sayang dan peduli kepada sahabat kita? Apa? Apa? Bisa ketika sahabatnya sakit dijenguk, terus waya ambil jajan diambilin jajan. Ada temennya sahabatnya disakiti dibela. Nah, kita sebagai umat Islam ini punya teladan sahabat Nabi yang memiliki sahabat luar biasa, yaitu Al-Quran. Jadi sahabat Nabi, dia bersahabat dan sangat mencintai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dapat menjadi sahabat kita. Salah satunya sahabat Nabi ini, dia sangat bersahabat dengan Al-Quran. Beliau adalah salah satu orang yang masuk Islam pertama kali. Ada yang tahu kira-kira siapa? Siapa? Ciri-cirinya badannya pendek, terus kurus. Badannya pendek, kurus, terus agak hitam. Siapa? Bilal tinggi gagah. Ini pendek, kecil, kurus, hitam. Siapa? Itu loh, Budi Radi. Bukan. Siapa? Namanya adalah, beliau bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau bernama Abdullah bin Mas'ud. Tadi ciri-cirinya bagaimana? Pendek, kurus, hitam. Tetapi beliau sangat cerdas. Beliau ini di kalangan para sahabat Nabi ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai pilar para
hafal Al-Quran. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi dijelaskan bahwa jika kalian ingin menyempurnakan bacaan Al-Quran kalian, maka bacalah seperti bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sangat cerdas sampai beliau hafal urutan surah Al-Quran turun, sebab-sebab turunnya Al-Quran turun itu semuanya beliau hafal. Sebegitunya beliau mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Nah, ini ada satu kisah tentang pengorbanan Abdullah bin Mas'ud untuk Al-Quran. Siap mendengarkan? Pada satu waktu di Makkah, para sahabat ini sedang galau kayak rehan. Para sahabat galau kenapa? Karena mengkhawatirkan bahwa tidak ada lagi sahabat setelah Nabi yang berani membacakan Al-Quran di hadapan para orang kafir. Tidak ada yang berani selain Nabi Muhammad, belum ada yang berani lagi membacakan Al-Quran di hadapan para orang kafir. Akhirnya para sahabat ini bermusyawarah, kira-kira siapa sahabat yang berani dan punya dagangan kuat, jadi bisa dilindungi jika disakiti oleh orang kafir. Saling tunjuk menunjuk, kamu ae, iki ae, fazae, gaviae, madae, askae. Saling tunjuk menunjuk. Tapi ada satu sahabat, hanya seorang pelayan dan pengembala kambing, gak punya dagangan apa-apa, langsung angkat tangan. Saya saja. Siapa itu kira-kira? Siapa yang angkat tangan kira-kira? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saya saja yang membacakan Al-Quran di hadapan orang kafir. Para sahabat langsung tercengang, loh, sampean iki mek pelayan, aku lagi disakiti, sing dagangi sapa, sing belani siapa? Para sahabat gitu. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Kira-kira? Saya membaca Al-Quran untuk membela Al-Quran. Jadi insya Allah sama Allah dijaga dan dilindungi. Akhirnya sepakat, Abdullah bin Mas'ud langsung menuju ke gerombolan orang-orang kafir. Di sana beliau langsung membacakan ayat Al-Quran surah Ar-Rahman. Orang-orang kafir mari kerasani kaget dulu. Sopo iki enek sing ujug-ujug membacakan ngaji, suaranya api, terkagum-kagum orang-orang kafir ini. Sampai akhirnya selesai Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Al-Quran, orang-orang kafir baru sadar, loh, iki mong sing diwacane bakno ayat Al-Quran. Kira-kira apa tanggapan orang kafir? Apakah berbondong-bondong masuk Islam? Ya, berbondong-bondong masuk Islam? Tidak, ternyata beliau malah semua orang kafir langsung lari menuju Abdullah bin Mas'ud, langsung memukuli Abdullah bin Mas'ud dan melempari pakai batu. Dilempari pakai batu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pulang dengan bapak beliau. Tapi setelah itu apakah Abdullah bin Mas'ud itu kapok? Tidak. Bahkan beliau menawarkan lagi, besok aku tak membacakan lagi di hadapan orang-orang kafir. Begitu cintanya Abdullah bin Mas'ud kepada Al-Quran. Siapa kira-kira yang mau jadi Abdullah bin Mas'ud? Rela dipukuli demi Al-Quran. Siapa? Yang rela?
alhamdulillah jika banyak yang mau menjadi seperti Abdullah bin Mas'ud. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin kita sulit sekali menjadi seperti Abdullah bin Mas'ud yang rela dibukuli, mau sampai dibukuli kancane langsung mau bales, ya toh, dijotos kancane titik langsung dibales, sulit. Tetapi kita bisa belajar pelan-pelan untuk meneladani perjuangan dan keberanian sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin sesederhana ketika kita membawa Al-Quran, kita membawa dengan hormat. Maksudnya gimana? Dibawa, dipeluk di dalam dada, bukan ditenteng-tenteng. Jika melihat ayat Al-Quran yang jatuh, kita selamatkan, ditaruh atas. Kita teladani, belajar baca indahnya bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud dengan cara rajin membaca dan belajar Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, yang penting setiap hari membaca. Semoga dengan sesederhana teladan itu tadi, kita juga bisa diakui sebagai sahabat Al-Quran. Seperti Sayyidina siapa tadi? Sayyidina siapa? Abdullah bin Mas'ud. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu akhir dari kisah Abdullah bin Mas'ud yang dapat diceritakan. Semoga dapat diambil manfaat dan teladan, sehingga setelah ini mungkin kita bisa lebih rajin dan dalam membaca dan belajar Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak salah kata, mohon maaf. Iktafaitu bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.